Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas tentang teknik pengolahan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik pengolahannya. Kita akan menggunakan Adobe Premiere CS3. Karena apa? Karena CS3 bisa dimasukkan dan diaplikasikan di semua laptop maupun itu speknya rendah. Nah, di laptop itu bisa diinstal dengan sangat mudah, bisa diambil atau dilihat di Google. Nanti bisa kalian download secara gratis ataupun beli. Nah, pembahasan kali ini adalah perangkat lunak pengolahan video. Nah, yang pertama, untuk pengolahan video, khususnya dalam proses editing, banyak software yang bisa digunakan saat ini. Sebenarnya, setiap software editing film memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Aplikasi pengolahan video adalah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Umumnya, pemberian efek khusus atau special effect seperti suara ledakan, desingan peluru, ombak, dan lain-lain. Agar hasil video atau film yang kita buat bagus dan menarik, tidak cukup dengan menggunakan satu software saja. Ada beberapa software pendukung yang sangat diperlukan. Misalnya untuk pembuatan grafis, animasi, dan efek-efek lain guna menambah keindahan film yang akan kita buat. Nah, untuk teknik dasar, kita akan belajar tentang teknik cut to cut dulu, oke? Dengan menggunakan Adobe Premiere CS3. Dan kalian bisa, kalau sudah paham, kalian bisa membuatnya dengan grafis ataupun efek-efek dari After Effects. Lanjut. Namun pada film itu ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Tetapi pada dasarnya, film atau video yang bagus adalah yang mampu menyampaikan pesan melalui tayangan gambar secara maksimal dan juga bisa membuat pemirsa untuk masuk ke dalam cerita tersebut. Apa sih yang ingin disampaikan video itu? Dan apa sih materi atau tutorialnya, alur ceritanya harus jelas dan mudah dimengerti. Nah, tidak asal buat film ya. Kalian harus kita belajar tentang pembuatan skrip kemarin, pengambilan gambar. Nah, itu sangat berpengaruh dengan pengambilan sama filmnya. Karena kita harus bisa memberi efek. Bisa nggak orang yang menonton itu masuk ke dalam film kita, ikut berambisi atau ikut menangis. Nah, gitu. Nah, kita lanjut. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam proses editing. Adobe Premiere Pro atau CS3, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro, Camtasia Studio, Windows Movie Maker, atau Wondershare Video Editor. Nah, kalau yang kita pelajari sekarang adalah menggunakan Adobe Premiere Pro. Untuk menambahkan efek, kita bisa menggunakan After Effects. Nah, kalau Sony Vegas, Camtasia Studio, atau Windows Movie Maker, dan Wondershare Video Editor, itu sama aja sistemnya dengan Adobe Premiere Pro. Karena sistem pengeditan itu adalah cut to cut. Ambil gambar, potong, cut lagi, cut to cut. Oke, ngerti sampai sini? Nah, untuk After Effects, itu ada penggunaan efek-efek yang lebih dari Adobe Premiere untuk membuat efek awan bergerak atau membuat efek ada desain-desainnya gitu. Nah, kita lanjut untuk Adobe Premiere Pro. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan memfokuskan pada Adobe Premiere Pro yang menjelaskan menu dan tool Adobe Premiere Pro, memulai dengan mengakhiri project video dan impor data video pada timeline. Nah, Adobe Premiere Pro ini atau Adobe Premiere merupakan aplikasi yang sangat umum di rumah-rumah produksi, televisi, atau tukang edit video karena Adobe Premiere Pro mudah digunakan atau dipelajari dengan waktu singkat. Nah, fungsi utama Adobe Premiere Pro lebih efektif dalam merangkai gambar, video, ataupun bahkan animasi. Nah, untuk menambahkan itu semua, animasi dan grafis lain seperti 3D Studio, kalian harus menggunakan aplikasi tambahan. Agar lebih menarik, ada 3D Studio Max, After Effects, Adobe Photoshop, dan utility multimedia lainnya.
Nah, kenapa saya membahas tentang Adobe Premiere Pro? Karena itu yang sangat mudah menurut survei yang dilakukan pada teman-teman yang menggunakan Adobe Premiere Pro. Lanjut. Nah, untuk pembahasannya mengenai menu dan tool Premiere Pro, secara garis besar, area kerja di Adobe Premiere Pro terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, Project, Source, Timeline, dan Program. Bisa dilihat di gambar, ketika menu itu adalah source-nya. Terus program itu adalah preview gambarnya. Lanjut untuk project itu adalah data di mana kalian memasukkan video itu, dan timeline adalah tempat pengeditan. Bisa dilihat di gambar. Kita belajar yang sekilas dulu. Nanti kita praktek, akan saya buatkan video untuk itu. Lanjut. Project adalah di mana tempat kita untuk melihat daftar list video maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere Pro, seperti yang saya katakan tadi. Nah, source adalah layar di mana kita akan mengedit video, mentahannya, dan berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Nanti dia pindah ke atas. Terus timeline adalah layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list video dan musik yang telah kita edit di layar. Di sebelah kanan hitam di yang program dan timeline. Oke, program adalah layar di mana tempat kita melihat hasil yang telah kita edit. Tuh, ada source, program, project, dan timeline. Nah, toolbox ini adalah yang toolbox warna orange itu adalah untuk pemotongan, untuk menyesuaikan titik, untuk tarik tampilan, atau zoom gitu. Toolbox berisi alat-alat yang digunakan untuk mengedit klip pada timeline. Yang sering digunakan itu adalah M atau selektif, V atau pemotong, C untuk cut gitu. Nah, langkah-langkah menggunakan Adobe Premiere Pro. Sepertinya segitu dulu. Besok kita bahas tentang langkah-langkah menggunakan Adobe Premiere Pro. Karena kalian harus memahami dulu timeline, project, dan programnya atau source-nya. Nah, kalian harus paham ini dulu karena ini sangat penting. Karena ada source, ada project, ada timeline, ada program. Oke? Nah, di sini ada juga menu, ada juga toolbox. Kenapa saya menggunakan Adobe Premiere Pro? Karena ini adalah yang sangat mudah. Nah, oke. Kita lanjut yang di sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini di gambarnya, apapun itu, atau nanti kalian bisa lihat di toolbox-nya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan teknik pengolahan video menggunakan perangkat lunak pengolahan video. Tetap semangat. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ataupun chat saya seperti biasa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.